Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencegah penyakit mah atau asam lambung ini muncul pada saat bulan Ramadan? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit mah atau asam lambung yang meningkat ini muncul selama di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Alvan Algifari Sudarmanto Mars. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara mencegah kambuhnya penyakit mah atau yang sering kita sebut sebagai penyakit asam lambung selama di bulan Ramadan ini. Ya, jadi memang pada saat masa-masa bulan Ramadan, sistem organ pencernaan tubuh kita mengalami beberapa perubahan yang sangat mendasar. Dari yang semula perut kita mencerna makanan setiap saat, kini perut kita hanya mencerna makanan pada waktu-waktu tertentu, dikarenakan makanan yang ada pada saat bulan Ramadan hanya dimakan utamanya pada saat waktu sahur dan pada saat waktu berbuka saja. Dan di dalam puasa Ramadan sudah tentu pada saat waktu sahur dan waktu berbuka ada berbagai jenis makanan yang kita konsumsi selama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencegah kambuhnya penyakit mah atau meningkatnya asam lambung selama pada saat puasa Ramadan. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana mekanisme terjadinya penyakit mah atau naiknya asam lambung pada saat bulan Ramadan ini. Dikarenakan jumlah makanan yang dicerna pada saat bulan Ramadan berbeda jika dibandingkan dengan pada saat hari-hari biasa, maka pencernaan perut kita tentu berbeda juga dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari durasi maupun waktu pencernaan yang diperlukan oleh perut pada saat puasa Ramadan sudah tentu berbeda dengan waktu pencernaan di hari-hari biasa. Puasa Ramadan di Indonesia berkisar antara 12 hingga 13 jam. Sudah tentu dengan perbedaan waktu ini, maka perut sebagai organ pencernaan kita akan mengalami waktu di mana tidak ada makanan yang ada untuk dicerna oleh perut, sehingga asam lambung yang semula memiliki bahan untuk dicerna menjadi tidak memiliki bahan sama sekali untuk dicerna. Maka dari itu kita dapat merasakan gejala-gejala seperti perut yang perih, tenggorokan yang panas, dan juga mulut yang pahit. Itu bisa muncul begitu mudah di saat puasa Ramadan, terutama di pekan-pekan awal, karena tubuh kita belum beradaptasi dengan baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencegah penyakit mah atau asam lambung ini muncul pada saat bulan Ramadan? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit mah atau asam lambung yang meningkat ini muncul selama di bulan Ramadan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita dapat mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali konsumsi makanan-makanan yang dapat meningkatkan jumlah asam lambung. Seperti yang pertama, meningkatkan atau mengurangi konsumsi kopi, mengurangi konsumsi makanan-makanan yang asam atau yang sering kita sebut bahasa Jawanya istilahnya makanan yang kecut. Lalu yang ketiga, mengurangi makanan-makanan yang pedas. Dan sebenarnya tidak cuma itu saja, takjil maupun gorengan-gorengan yang sering kita makan pada saat kita berbuka puasa
itu sebenarnya merupakan makanan yang dapat meningkatkan jumlah asam lambung, sehingga akan lebih baik jika kita dapat menguranginya agar kita dapat terhindar dari meningkatnya asam lambung di perut kita selama bulan puasa. Lalu yang kedua, caranya adalah dengan tidak langsung berbaring setelah kita memakan makanan berat. Postur tubuh kita berpengaruh, posisi tubuh kita berpengaruh. Karena jika kita berbaring, maka asam lambung itu akan mengikuti kontur tubuh kita. Sehingga lambung, baik itu lambung posisi yang atas, samping maupun bawah, pada saat kita berbaring akan terkena oleh asam lambung secara otomatis. Tetapi bila kita setelah makan kita duduk tegak, maka posisi asam lambung akan turun ke bawah mengikuti gravitasi, sehingga perut bagian atas kita maupun tenggorokan maupun mulut kita tidak akan terkena oleh asam lambung, sehingga kondisi pencernaan kita akan tetap nyaman. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah coba untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya adalah rebusan. Semisal kita memakan ketela rebus, memakan pisang rebus, karena makanan-makanan yang direbus ini sifatnya lebih tidak asam daripada makanan-makanan yang digoreng, sehingga perut kita nyaman dan penyakit mah ataupun meningkatnya asam lambung bisa dicegah. Dan yang terakhir yang paling utama dalam mencegah kambuhnya penyakit mah atau asam lambung adalah untuk menjaga kondisi mental maupun psikis kita sehingga kita tidak mudah terkena penyakit ini. Bagaimana? Ya, jadi memang penyakit asam lambung itu akan lebih mudah muncul apabila kita stres dan kita memiliki beban pikiran yang banyak. Sehingga diharapkan pada saat puasa, apalagi pada saat waktu puasa itu merupakan waktu untuk beribadah lebih banyak, kita bisa lebih tenang dan lebih santai dalam menghadapi proses-proses kehidupan yang berjalan selama waktu puasa Ramadan. Jadi, kesimpulannya, dalam bagaimana cara kita mencegah penyakit mah atau asam lambung di sini adalah adanya berbagai kombinasi, mulai dari nutrisi yang tepat maupun cara kita berpikir maupun cara kita untuk menangani stres sehingga kita dapat menjalani puasa dengan baik dan penyakit ini tidak kambuh lagi. Saya harapkan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menjalani ibadah puasa tahun ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.